Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Ade Titi Aminati dalam pembelajaran administrasi pajak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22. Apa itu pajak penghasilan pasal 22, objek pajaknya dan cara menghitungnya. Oke, sebelum ke pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih PPh pasal 22 itu? Nah, di sini disebutkan bahwa PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Selanjutnya, karakteristik PPh pasal 22 yaitu tujuannya kesederhanaan dan kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu. Pemungutnya yaitu pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan dipungutnya atas kegiatan perdagangan barang bukan atas penghasilan. Objek dan pemungut PPh pasal 22 yang pertama impor barang. Nah, di sini impor barang dipungutnya oleh Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah, pemungutnya yaitu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, pembelian atas barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari APBN atau APBD. Pemungutnya BUMN atau BUMD. Selanjutnya, penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Pemungutnya badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Penjualan BBM itu bahan bakar minyak, dan BBG bahan bakar gas, dan pelumas. Pemungutnya produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas. Yang keenam, pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul. Pemungutnya industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu adalah objek dan pemungut PPh pasal 22. Selanjutnya, dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22. Nah, di sini dasar perhitungannya ada 3. Yang pertama, dalam hal pembelian atau penjualan tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi kalau ada transaksi pembelian dan penjualan tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, DPP-nya atau dasar perhitungan pemungutan sama dengan harga pembelian atau penjualan. Jadi kalau misalkan ada transaksi pembelian atau penjualan yang barangnya tidak termasuk PPN dan PPNBM, itu DPP-nya itu harga barang itu sendiri, ya. Jadi tidak usah menghitung DPP lagi. Nah, kalau misalkan yang kedua, transaksinya itu atas pembelian atau penjualan termasuk PPN, DPP-nya harus dihitung dulu dengan rumus DPP sama dengan 100/110 dikali harga pembelian atau penjualan. Jadi harus dicari dulu harga barangnya
sebelum dikenakan PPN atau PPNBM. Cara perhitungannya ada rumusnya. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal harga pembelian atau penjualan termasuk pajak penjualan barang mewah. DPP sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. DPP-nya dihitung dengan rumus di bawah ini nih, yaitu 100/110 plus tarif PPNBM dikali harga pembelian atau penjualan. Jadi semua transaksi atau semua pembelian atau penjualan yang di dalamnya ada PPN dan PPNBM-nya, PPN dan PPNBM-nya itu dihitung dulu dasar perhitungan pemungutannya. Jadi akan diketahui harga barang itu sendiri tanpa PPN dan PPNBM. Itu adalah dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 22. Nah, selanjutnya menghitung pajak penghasilan pasal 22. Nanti yang akan kita hitung yang pertama atas impor barang, yang kedua atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, yang ketiga penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas, yang keempat atas pembelian bahan industri atau ekspor dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pertama dulu, yang ini, atas impor barang. Nah, PPh pasal 22 atas impor barang, di sini kita harus mencari nilai impor dulu sebelum menghitung PPh pasal 22-nya. Apa sih nilai impor? Yaitu nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk terdiri dari cost, insurance, dan freight. Jadi disingkat CIF. Nah, nilai impornya itu terdiri dari 3 ini ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya. Jadi kalau nilai impor itu bukan hanya harga barangnya saja, bukan hanya harga fakturnya saja, tetapi di dalamnya itu ada insuransinya atau asuransinya, ada freight atau biaya angkutnya, dan bea masuk yang lainnya itu harus disertakan dalam nilai impor. Nah, untuk tarifnya ada 2. Importir yang memiliki API atau angka pengenal impor dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor. Tapi ada selanjutnya yang kedua, importir yang tidak memiliki API dikenakannya 7,5% dari nilai impor. Jadi importir yang tidak memiliki API dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Bedanya lumayan jauh ya, hampir bedanya 5%. Jadi ketika kita menghitung PPh pasal 22, kita harus mencari nilai impornya dulu sebelum dikalikan tarif pajak. Oke, contoh kasusnya PPh pasal 22 atas impor barang. Ini contoh kasusnya, Ibu bacakan. PT Maju Jaya adalah importir barang elektronik. Pada bulan Mei 2019, PT Maju Jaya melakukan impor dari Jepang dengan harga faktur 100 US dollar. Jadi kan impor ya dari luar negeri, mata uangnya pakai US dollar. Nah, di sini selain harga faktur, ini namanya harga faktur ya, atau harga barang itu sendiri. Selain harga faktur, ada biaya-biaya lain. Yang pertama asuransi yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan dari Jepang ke dalam daerah pabean atau ke Indonesia. Masing-masing 2% dan 5%. Jadi asuransinya 2%, biaya angkutnya 5% dari harga faktur. Harga fakturnya yang ini ya, yang 100.000 US dollar. Nah, selanjutnya selain asuransi sama biaya angkut, ada lagi tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing. Jadi ada bea masuk masing-masing 20% dan bea tambahan 10% dari CIF.
tadi ya, CIF itu Cost, Insurance, and Freight. Nah, selanjutnya kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dolarnya itu adalah Rp14.000. Jadi nanti kita hitung, kita konversikan ke dalam bentuk rupiah. Nah, berdasarkan data di atas, diminta yang pertama menentukan besarnya nilai impor PT Maju Jaya. Yang kedua, menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya memiliki API, dan yang ketiga menghitung PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak memiliki API. Ada 3 yang akan kita hitung, lumayan ya, tapi Ibu jamin ini akan sangat mudah sekali menghitungnya. Oke, langsung saja jawaban. Yang pertama, yang A, menentukan nilai impor. Jadi kata Ibu, sebelum kita menghitung tarif pajak, kita harus cari nilai impornya dulu. Di mana nilai impor itu selain harga faktur, ada asuransi atau insurance, dan biaya angkut atau freight, dan ada bea masuk dan bea tambahan lainnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Tadi harga fakturnya 100.000 US dollar. Barangnya itu 100.000 US dollar ya. Ada asuransinya 2% dikali harga faktur. Jadi 2% dikali 100.000 US dollar. Hasilnya 2.000 US dollar. Biaya angkutnya 5% dari 100.000 US dollar, hasilnya 5.000 US dollar. Nah, di sini akan diketahui CIF atau Cost, Insurance, and Freight. CIF-nya itu kita jumlahkan di bawah sini menjadi dari 100.000 tambah 2.000 tambah 5.000 jadi 107.000 US dollar. Itu adalah CIF-nya. Sudah ketemu ya CIF-nya, gampang kan? Nah, selanjutnya kita konversikan ke dalam bentuk rupiah. Di mana CIF ini dalam rupiah 107.000 US dollar dikali 14.000. Tadi ada ketentuannya ya, 1 US dollar adalah 14.000 rupiah. Jadi hasilnya 1.498 juta rupiah. Nah, selain CIF ada lagi bea masuk dan bea masuk tambahan, yaitu 20% dari CIF dan 10% dari CIF. Nah, ini cara menghitungnya. 20% dari wah, Ibu salah ngetik nih. Ini dalam bentuk ribuan ya. Dari 1.498 juta, dan yang 10% juga 1.498 juta. Ini dalam bentuk ribuan ya. Jadi kalian nanti tambahkan nolnya 3. Nah, hasilnya yang 20% 299.600.000, dan bea masuk tambahan yang 10% 149.800.000. Nah, sekarang bisa diketahui nilai impornya. Nilai impornya yaitu CIF ditambah bea masuk dan ditambah bea masuk lainnya. Hasilnya 1.947.400.000 rupiah. Itu adalah nilai impor. Selesai jawaban yang A, selanjutnya jawaban B. PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya mempunyai API. Nah, tadi dikatakan kalau mempunyai API tarifnya 2,5%. Nah, kita tinggal kalikan aja. Tadi kan nilai impornya sudah diketahui 1.947.400.000 rupiah. Nah, 2,5% dikali nilai impor, hasilnya 48.685.000 rupiah. Dan PPh pasal 22 jika PT Maju Jaya tidak mempunyai API. Nah, kalau tidak mempunyai API, tarifnya 7,5%, lebih besar ya. Jadi dikali 1.947.400.000 rupiah, hasilnya 146.055.000 rupiah. Itu adalah PPh pasal 22 atas impor barang. Oke, selesai.
untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai PPh pasal 22 atas impor barang saja. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan PPh pasal 22 mengenai transaksi lainnya. Jadi nanti Ibu kasih latihan yang PPh pasal 22 atas impor barang. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.